ceritain dong gimana bisnis kalian, soalnya aku juga kan. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku, Pelangi Putri Permata. Kali ini aku bakal ngomongin soal bisnis. Zaman sekarang itu bisnis udah jadi tren kayaknya ya. Banyak anak-anak muda yang udah terjun langsung memulai bisnisnya. Namun, apakah kalian tahu kalau sebelum kita memulai bisnis itu, kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Kenapa sih harus melakukan studi kelayakan bisnis dulu? Penasaran? Kali ini aku nggak bakal ngobrol sendirian. Aku ditemenin sama 3 teman aku. Ada Adelia. Halo. Hai. Ada Silvi. Hai. Dan juga ada Hayun. Halo. Halo. Gimana sih kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, mereka ini adalah calon pengusaha yang baru aja selesai bikin studi kelayakan bisnisnya. Oke, ceritain dong gimana bisnis kalian, soalnya aku juga kan baru selesai melakukan studi kelayakan bisnis. Oke, boleh. Oke, mulai dari aku dulu ya. Halo semua, nama aku Silvi. Aku ingin mendirikan bisnis yang namanya Fevrier Florist. Maaf. Fevrier Florist ini adalah toko bunga yang ingin saya dirikan yang menjual tanaman hias seperti bunga hidup, bunga mati, terus papan bunga, buket bunga, dan lain-lain. Nah, kemarin tuh udah melakukan SKB dan hasilnya itu ada 6 aspek. Ada aspek pasar dan pemasaran yang menghasilkan itu layak karena perusahaan itu dapat melakukan segmentasi posisi dan target dalam memasarkan produk. Terus ada aspek teknologi dan teknik juga, yaitu teknik dan teknologi yang dipakai mampu memproduksi barang sesuai dengan permintaan konsumen. Ada aspek manajemen juga, manajemen perusahaan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ada aspek sumber daya manusia, jadi sumber daya manusia yang dipilih sesuai dengan kriteria perusahaan. Aspek keuangan tuh perusahaan nilainya tuh terpenuhi dan memenuhi presentase nilai pinjaman modal. Lalu yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini sekitar perusahaan sangat berdampak baik bagi perusahaan gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Thank you Kak Silvi. Oke, yang lain dong, gimana usahanya? Dilanjut dari saya ya. Halo, nama saya Adelia. Saya memulai bisnis dengan dinamai Karapi, yaitu usaha makanan. Usaha ini dinyatakan layak dari segi aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, dari segi aspek manajemen, aspek keuangan, bahkan dari segi aspek yuridisnya. Dari segi aspek pemasaran, usaha ini dikatakan layak karena perusahaan telah melakukan proses pemasaran yang telah ditentukan sesuai dengan tahap segmentasi yang ada. Dari segi aspek teknik dan teknologi, usaha ini dikatakan layak juga karena telah merancang sistem manajemen operasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dari segi aspek manajemen, usaha ini dikatakan layak juga karena dijalankan dengan merumuskan proses manajemen yang nanti akan dilaksanakan dalam kategori operasional berdasarkan fungsi-fungsinya. Bahkan dari segi aspek yuridis, usaha ini juga dikatakan layak karena telah merumuskan serta memberikan penilaian akan aspek lingkungan eksternal perusahaan. Dengan adanya usaha ini, diharapkan makanan khususnya di Garut dapat semakin berkembang dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat asli maupun luar dan dapat diterima oleh semua kalangan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih. Oke, boleh buat terakhir ya buat Ahayun. Gimana sih bisnisnya Ahayun? Oke. Berdasarkan rangkaian dari proses studi kelayakan bisnis, usaha ayam bakar instan ini dapat dikatakan layak karena memiliki prospek yang sangat bagus, mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021, 2023 sampai 2023.
sehingga akan memajukan usaha ini dan dilihat dari beberapa aspek, maka hasil yang telah didapatkan dari beberapa aspek tersebut mengenai usaha ayam bakar ini, yaitu yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar, target maupun posisi produk usaha yang akan dibuat perusahaan ini, yaitu memenuhi bauran pemasaran, yaitu produk, price, dan promotion. Sehingga berdasarkan aspek ini, bisnis ini dilayakkan untuk dijalankan. Yang selanjutnya pada aspek teknis dan teknologi, usaha ini memiliki pelayanan yang baik kepada konsumen dalam teknologi usaha layak, sehingga berdasarkan aspek ini layak untuk didirikan dan dijalankan. Yang selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Yang dimiliki perusahaan ini dikatakan baik, di mana bentuk organisasi yang menghubungkan langsung antara atasan dan bawahan. Adapun gaya kepemimpinan dari perusahaan ini adalah pemimpinan demokratis agar dalam kegiatan usaha karyawan bisa nyaman dan dapat memberikan pendapat mengenai usaha yang dijalankan. Maka dari yang selanjutnya itu ada aspek sumber daya manusia, dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga pada aspek ini bisnis dapat dikatakan layak untuk didirikan. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan, hasilnya layak karena memenuhi rencana pengeluaran sudah jelas, dan hasil PBB, IR, dan NPV-nya juga sudah bisa diprediksi dan sesuai dengan ketentuan. Perusahaan yang akan didirikan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang serius bagi lingkungan sekitar, maka untuk berdasarkan penelitian yang dilakukan dari semua aspek, maka dapat. Yang selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Yang dimiliki perusahaan ini dikatakan baik, di mana bentuk organisasi yang menghubungkan langsung antara atasan dan bawahan. Adapun gaya kepemimpinan dari perusahaan ini adalah pemimpinan demokratis agar dalam kegiatan usaha karyawan bisa nyaman dan dapat memberikan pendapat mengenai usaha yang dijalankan. Maka dari yang selanjutnya itu ada aspek sumber daya manusia, dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga pada aspek ini bisnis dapat dikatakan layak untuk didirikan. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan, hasilnya layak karena memenuhi rencana pengeluaran sudah jelas, dan hasil PBB, IR, dan NPV-nya juga sudah bisa diprediksi dan sesuai dengan ketentuan. Perusahaan yang akan didirikan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang serius bagi lingkungan sekitar, maka untuk berdasarkan penelitian yang dilakukan dari semua aspek, maka dapat disimpulkan bahwa ayam bakar ini layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih. Thank you, Ahayun. Oke. Oh ya, gimana kalau Pelangi usahanya kayak gimana? Oke, aku ya. Aku juga kan sama baru bikin analisis kelayakan bisnis. Usahaku ini namanya berbinar.co. Kenapa berbinar? Karena sesuai dengan harapan sang owner, nanti ketika konsumen memakai produknya itu akan berbinar gitu. Kan tagline-nya juga binari hari-harimu gitu. Terus usahaku ini bergerak di bidang manufaktur. Jadi usahaku ini bersifat followers, karena ya seperti yang kita tahu ya, usaha di bidang ini tuh udah banyak sebelumnya. Berbinar.co ini menawarkan produk pakaian wanita dengan konsep vintage gitu. Jadi dengan warna-warnanya yang earth tone, terus soft pastel gitu. Terus target pasar aku itu anak remaja hingga dewasa. Terus emang ya harga yang ditawarkan pada produk berbinar.co ini cukup pricey, namun sesuai dengan kualitasnya gitu. Terus berbinar.co nanti akan melakukan promosi di segala platform, juga di berbagai media sosial. Dari semua aspek usaha yang telah aku analisis, hasilnya layak semua. Dalam aspek pasar dan pemasaran, perusahaan aku ini dapat melakukan segmentasi meliputi aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku.
bisa melakukan target dan posisi produk perusahaan yang akan dibuat. Perusahaan ini juga memenuhi bauran pemasaran yaitu produk, harga, pelayanan, promosi, juga lokasi. Aspek teknis dan teknologi pada usaha ini memberikan pelayanan yang baik dan berdasarkan aspek ini dikatakan layak. Aspek manajemennya ini berbinar.co ini berbentuk organisasi garis, yaitu organisasi yang menghubungkan langsung antara atasan dan bawahan. Gaya kepemimpinan pada berbinar.co ini nantinya akan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis agar suasana yang tercipta nantinya lebih nyaman dan tidak ada tekanan. Terus aspek sumber dayanya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja. Aspek keuangannya masih bisa. Perhitungan PBB perusahaan sudah memenuhi dan IRR perusahaan sudah melebihi nilai pinjaman modal. Kayak gitu sih kalau. Oke, tadi kan udah pada ngejelasin ya usahanya masing-masing. Ada yang usaha bunga, ada yang makanan. Juga aku di bidang manufaktur atau jualan pakaian. Kita tanya-tanya yuk. Aku pengen nanya ke Adel nih. Menurut Adel penting nggak sih sebenarnya melakukan studi kelayakan bisnis sebelum bikin bisnis gitu? Menurut aku sih penting karena di dalam materi SKB banyak langkah-langkah penting untuk pebisnis dasar seperti kita. Bagaimana kita menghindari resiko kerugian, bagaimana memulai strategi promosi dengan baik agar produk terjual dengan perkiraan. Jadi rugi juga kalau kita nggak ngelakuin studi kelayakan bisnis buat bisnis kita sekarang, soalnya kita gak bakalan tahu apakah bisnis yang sekarang kita jalanin itu berpeluang memiliki kelanjutan atau malah berhenti pada titik waktu tertentu. Oke, setuju banget sih aku sama pertanyaan jawaban ya. Aspek yang penting dalam pembuatan SKB itu. Menurut aku aspek yang paling penting itu adalah aspek manajemen. Kenapa? Karena misalkan dari aspek manajemen itu kita udah mengetahui bagaimana kita membuat planning, terus bagaimana equating-nya, controlling-nya sampai sampai kesananya gitu. Jadi sampai kita tuh tahu bagaimana kita membuat keputusan. Jadi kalau misalkan aspek manajemennya kita udah kuat, nanti ke aspek pemasaran, ke aspek keuangannya juga bakal bagus gitu menurut saya. Oke, thank you ya Silvi. Oke, pertanyaannya, jawabannya oke kok. Oke, sekarang aku mau nanya ke Adel. Apa yang Adel lakukan dengan bisnis Adel di tengah COVID agar bisnisnya itu terus berjalan baik? Waktu corona gini pasti jarang banget orang keluar rumah kalau gak terlalu penting-penting amat ya. Nah biasanya kalau makanan bisa kita daftarin produknya ke GoFood biar yang dekat bisa nikmatin makanannya tanpa perlu was-was keluar rumah. Bisa juga jualan lewat Shopee atau Tokopedia biar yang jauh juga bisa beli produknya. Jadi gak cuma konsumen dekat aja yang bisa beli. Terus kalau ada konsumen yang datang langsung ke tempatnya, bisa diminta kontaknya biar kita bisa tetap promosiin produk. Kalau suatu waktu nanti ada diskon atau event apapun, konsumen bisa langsung tahu. Udah. Oke, terima kasih untuk jawabannya, bagus banget. Dan sekarang satu lagi aku punya pertanyaan buat Pelangi. Apakah Pelangi memilih strategi bersaing dengan menurunkan harga produk atau membuat inovasi baru? Kalau buat aku ya, karena aku mengutamakan kualitas nih ya, jadi aku akan memilih strategi inovasi. Karena kalau aku menurunkan harga, berarti ada hal yang harus dikorbankan, kayak misalnya mengurangi kualitas produk itu, atau bahannya, atau gimana. Jadi aku lebih prefer memilih itu, strategi inovasi ya, gitu. Ya, Terima kasih. Inovasi khas yang oke gitu, yang mantap gitu, jadi tetap menarik di hati konsumen. Oke. Thank you Pelangi atas jawabannya. Silahkan lanjut. Selanjutnya aku ya. Aku ada pertanyaan buat Hayun. Buat Hayun nih, Hayun.
Perlu tak adanya bekerja jarak jauh pada karyawan seperti di rumah masing-masing bekerjanya pada saat pandemi sekarang untuk menghindari penularan? Kalau menurut saya penting ya, karena dalam menjalankan usaha itu seorang pembisnis harus memiliki kreativitas, terutama dalam situasi tidak biasa terjadi. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita banyak perusahaan untuk menerapkan sistem kerja di rumah atau work from home untuk para karyawannya, di mana mereka harus bekerja secara online. Ini membuat manajemen perusahaan harus belajar bagaimana mengelola perusahaan jarak jauh agar hasil yang dicapai tetap maksimal. Seperti itu. Oh, bagus banget. Aku setuju sih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan buat Pelangi. Bagaimana produk Anda dapat menjawab keinginan pasar pada saat pandemi seperti sekarang? Oke, saat pandemi, seperti yang kita tahu, tingkat konsumtif masyarakat terhadap belanja online itu sangat meningkat. Benar nggak sih? Iya, benar. Meskipun dalam keadaan pandemi, tapi masyarakat tetap daya belinya itu tinggi gitu. Apalagi sekarang dengan didukung oleh platform-platform gitu kayak TikTok kayak gitu ya, itu kan rajin banget ya dapat menginfluence masyarakat. Jadi produk aku ini bisa sok Memenuhi Bisa. keinginan. Bisa memenuhi keinginan para masyarakat walaupun hanya di rumah aja kayak gitu. Oke? Oke. Oh, bagus banget. Selanjutnya pertanyaan lain. Ayun. Iya kan? Baik ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Silvi, yaitu mengapa belum suatu usaha atau proyek perlu diadakannya studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kalau menurut aku itu kenapa harus ada studi kelayakan bisnis? Karena biar lebih terorganisir, biar lebih terperinci mana yang baik, mana yang buruknya, terus biar lebih gimana ya? Kan studi kelayakan bisnis itu untuk mengetahui bagaimana layak atau tidak layaknya suatu perusahaan gitu. Jadi adanya studi kelayakan bisnis kan bisa mewanti-wanti kalau misalkan perusahaan itu tidak layak. Jadi bisa diakali gitu gimana layaknya, bagaimana strateginya gitu menurut saya. Lanjut pertanyaan lainnya, Hayun. Pertanyaan selanjutnya itu, apa saja manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan suatu usaha? Nah, kalau menurut aku manfaatnya itu sama kayak barusan, biar bisa jaga-jaga kalau misalkan adanya kerugian. Kan kalau misalkan mulai usaha dulu sebelum SKB kan ruginya bakal 2 kali lipat gitu. Udah biaya SKB-nya mahal, terus perusahaannya juga bangkrut. Jadi kan uang yang keluar itu banyak. Jadi manfaatnya itu yang pasti untuk menyusun rencana gitu. Terus yang kedua, agar lebih terorganisir aja, misalkan pemasarannya, manajemennya. Jadi ada planning ke depannya. Gitu aja. Terima kasih. Oke guys, perbincangan kita pada malam ini seru banget ya. Jawaban pertanyaan dan jawabannya juga sangat mewakili pertanyaan orang-orang tentang pentingnya SKB itu. Namun ya, waktu harus memisahkan kita ya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Dan terus stay safe ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Thank you. Dah. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.